Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan kini kita akan memasuki segmen dialog. Saudara, tahapan Pilkada 2024 sudah dilaksanakan. Salah satunya masa kampanye Pilkada 2024 yang akan dimulai pada hari ini yaitu 25 September 2024 hingga 23 November 2024 mendatang. Dan di masa kampanye ini, paslon akan meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi misi dan juga program kerja tentunya. Banyak hal yang harus diperhatikan para kontestan Pilkada, termasuk dalam mematuhi aturan dan larangan dalam berkampanye. Baik paslon maupun tim sukses harus mematuhi aturan dan larangan ini demi terselenggaranya kampanye yang aman, damai, dan kondusif. Menyoroti masa kampanye ini telah hadir narasumber dalam Sumsel Menyapa kali ini, yakni pemerhati politik sekaligus peneliti pemilu kada, Bapak Hendra Sudrajat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Sally. Iya, kabar baik Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dan juga terus semangat ya Pak, karena kita sudah hari ini, tepat pada hari ini yaitu melaksanakan pembukaan masa kampanye nih Pak. Hari pertama betul. Di menjelang Pilkada 2024 nanti. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak Hendra, gimana sih Bapak melihat sejauh ini tahapan Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Pak? Jadi sebenarnya ini kan rangkaian dari pilkada secara serentak dan memang itu sudah diatur pada regulasi khususnya kepada PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan pilkada. Itu di seluruh Indonesia 545 termasuk yang ada di Sumatera Selatan ini. Dan terkait dengan tahapan pilkada itu sudah diatur pada PKPU nomor 13 tahun 2024. Itu secara teknisnya seperti itu. Tapi untuk sejauh ini, untuk persiapan dari masa kampanye ini kira-kira seperti apa Pak? Yang paling penting adalah esensi dari kampanye itu adalah menjual atau menawarkan gagasan dan ide. Gagasan yang ide ini nantilah yang akan dilakukan ketika pasangan calon itu terpilih. Jadi ini menawarkan program apa yang akan dilaksanakan. Tetapi program itu harus realistis juga, Sally. Tidak boleh tidak realistis. Salah satu contoh misalnya, kalau ada calon yang menawarkan untuk membangun bandara internasional misalnya, itu kan tidak realistis karena itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Kemudian misalnya ada calon yang menawarkan tentang pemerintahan yang tidak korup. Tapi misalnya dia pernah melakukan tindakan korupsi. Artinya ini narasi-narasi penting yang sebenarnya harus diperhatikan oleh masing-masing calon. Jadi bukan hanya sekedar janji-janji manis atau janji-janji yang tidak bisa dipenuhi ketika terpilih. Karena isi dari kampanye itu esensinya tadi adalah program. Akan dibawa kemana 5 tahun ke depan daerah yang akan dipimpinnya. Termasuk yang ada di Sumatera Selatan ini, pilkada ini baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Tentu masing-masing calon harus memotret permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di masing-masing daerah. Iya. Betul sekali. Memang pada seyogyanya para pemimpin ini harus menjawab dan memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah-daerah tertentu ya Pak Hendra. Ya. Oke. Nah kalau untuk di saat ini kampanye seperti apa Pak yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat atau yang diinginkan oleh masyarakat? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kampanye itu, kalau saya lebih merumuskan dalam berbagai penelitian saya itu ada kampanye yang bersifat struktural. Struktural itu lebih kepada formal. Ada juga kampanye yang bersifat kultural. Nah, kultural kalau bahasa gengsinya sekarang itu adalah belusukan ya. Nah, kampanye head to head ini dengan pendekatan-pendekatan secara kultural, secara person kepada tokoh. Karena kan definisi kampanye itu sebenarnya adalah suatu gerakan yang terorganisir ya, Sally, yang dilakukan oleh orang atau kelompok untuk meyakinkan pemilih. Nah, keberhasilan sebuah kampanye itu adalah ada suatu proses meyakinkan para pemilih itu. Maka gerakan-gerakan kultural ini, pendekatan tokoh,
head to head misalnya dari rumah ke rumah itu sangat efisien dan efektif untuk meyakinkan kepada pemilih. Dan yang paling penting pada kampanye ini bagaimana seorang calon itu mengembalikan kepercayaan pemilih terhadap kondisi politik kita hari ini. Maka pendekatan secara kultural itu, kampanye secara kultural itu sangat efektif dan efisien, Sally, seperti itu. Berarti memang terutama belusukan itu sangat ini ya Pak ya, sangat efektif ya. Apalagi untuk di zaman sekarang, terutama para partisipasi pemilih itu rata-ratanya Gen Z. Nah, Gen Z sangat membutuhkan pendekatan secara head to head tadi. Oke, kalau untuk isu nih Pak Hendra nih, apa yang kira-kira menjadi prioritas yang akan diangkat oleh para calon pemimpin, terutama di Provinsi Sumatera Selatan? Kira-kira isu apa yang bakal diangkat? Terkait dengan isu tadi itu harus memang dirangkai dengan politik gagasan. Karena hari ini kita memang kering atau gersang dengan politik gagasan itu. Nah, politik atau isu yang harus ditampilkan itu adalah terkait dengan kebutuhan daerah. Bukan kepada kebutuhan person atau kepentingan partai pengusung. Ini sangat penting harus diperhatikan oleh masing-masing kandidat. Seperti apa misalnya? Contoh seperti pembangunan infrastruktur, di mana wilayah-wilayah itu yang kurang dari sisi infrastrukturnya. Kemudian yang kedua adalah layanan publik. Dan saya pikir bagi calon yang berlatar belakang petahana atau incumbent itu sangat mudah untuk memetakan potensi-potensi dan isu-isu kampanye yang akan diangkat. Karena sudah ada satu periode sebelumnya kan menjabat, sehingga mudah mengidentifikasi problematika masyarakat dan pembangunan infrastruktur serta layanan publik apa yang harus dikedepankan ke depan. Kalau terkait dengan layanan publik, tentunya terkait dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya juga sangat penting, karena mengingat Sumatera Selatan ini untuk konteks regional itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Seperti itu. Kalau di Sumatera Selatan sendiri untuk pemimpin di provinsi ini Pak, apa yang kira-kira bakal diutamakan? Yang paling penting untuk tingkat provinsi, karena kita kan memiliki 17 kabupaten kota, tentu aspek dari pemerataan pembangunan itu yang harus dikedepankan. Karena kenapa? Khususnya pemerataan pembangunan di bidang ekonomi. Karena kita akan menghindari ke depan adanya kesenjangan ekonomi. Sehingga pilkada ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu membuat suatu terobosan pembangunan secara merata dan adil. Dan itu saya pikir dari visi negara kita ya, adil, merata, dan tentunya membuat masyarakat itu sejahtera, sehingga untuk tingkat provinsi itu calon ini ya, tiga calon ya, harus memperhatikan itu bagaimana menghadirkan suatu pemerataan ekonomi sehingga tidak ada suatu kesenjangan. Betul, oke. Jadi yang paling utama semoga saja juga diterapkan Pak terkait dengan pemerataan pembangunan ini di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan nantinya. Iya, dan itu wajib untuk diterapkan. Wajib untuk para calon pemimpin di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kalau untuk masa kampanye ini tentunya kan ada hal atau aturan-aturan yang harus diterapkan oleh para calon kepala daerah. Itu apa saja, boleh disebutkan Pak? Nah, yang ini yang paling penting sebenarnya terkait dengan netralitas. Bagaimana, karena efek dari netralitas khususnya pada kampanye ini kan banyak yang berimbas ketika regulasi dari kampanye itu kita tidak pahami. Di mana misalnya siapa yang bisa terdampak kepada netralitas itu, yaitu ASN, ya, aparatur sipil negara dan kepala desa dan perangkatnya. Dan itu sudah diatur di Undang-Undang ASN sendiri, kemudian di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Undang-Undang yang baru ini. Sehingga seorang kepala desa dan ASN itu tidak boleh melibatkan diri. Tidak boleh melibatkan diri dalam kampanye. Bukan hanya ikut serta, tetapi turut memfasilitasi juga tidak bisa. Karena ini untuk menjaga netralitas, untuk menjaga stabilitas pelayanan publik itu sendiri. Nah, di satu sisi yang paling penting pada kampanye ini adanya akuntabilitas publik. Karena dalam kampanye itu kan ada penerimaan dana kampanye. Maka itu akan diaudit nanti juga oleh akuntan publik, sehingga sumber dana kampanye itu berasal dari mana. Ini ada regulasinya juga yang diatur terkait dengan itu, terkait dengan penggunaan dana kampanye.
Kemudian di satu sisi dalam hal penyampaian itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh mengundang unsur sara. Dan yang paling penting, kampanye itu harus menjaga stabilitas. Stabilitas keamanan, stabilitas persatuan dan kesatuan, sehingga pemilu ini hadir untuk mengintegrasikan seluruh elemen bangsa, termasuk dalam proses politik di tingkat lokal itu. Seperti itu. Kalau untuk menyoroti salah satu regulasi yang sangat penting dalam masa kampanye itu terkait dengan netralitas ASN nih Pak, yang mungkin masih terus ditegakkan. Bahkan di pemilu 2024 kemarin pun masih ada beberapa oknum yang melanggar terkait netralitas ASN. Jadi seperti apa peraturan itu harus kita tegakkan Pak? Karena peraturan ini kan sudah ada surat keputusan bersama antara Kementerian Aparatur Negara, KPU, dengan KASN. Dan ini harus ditegakkan. Dan saya pikir di masing-masing wilayah, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten kota, ASN ini harus membaca SKB itu supaya, karena biasanya kan tidak memahami itu, akhirnya tidak menyadari ikut serta, mungkin tidak ikut serta secara langsung. Contoh, menghadiri saja penyerahan dukungan kepada salah satu paslon, misalnya kan tahapannya kemarin sudah selesai ini, itu termasuk pelanggaran bagi ASN. Kemudian sekarang ini kan era digitalisasi teknologi. Misalnya ASN memposting foto salah satu calon di media sosial, atau mengomentari, atau memberikan like seperti itu. Itu juga tidak bisa, karena itu sudah termasuk ranah keberpihakan dan ketidaknetralan bagi ASN itu sendiri. Artinya poin-poin penting ini meskipun bersifat kecil itu harus dipahami oleh ASN supaya menjaga netralitas kita tadi, karena yang sangat rawan Sally di pilkada itu untuk ASN itu di tahapan kampanye seperti ini. Dari tanggal 25 ini, 25 September hingga 23 November ini, ya betul-betul ASN ini harus menjaga diri supaya tidak masuk kepada politik praktis itu. Baik. Semoga saja dari kampanye di Pilkada 2024 ini kita sebagai masyarakat turut untuk menegakkan regulasi, baik sebagai ASN maupun kita sebagai masyarakat umum. Pak Hendra, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik ini, namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Menjelajahi eksotisme keindahan alam bumi Sriwijaya. Petualangan yang penuh makna. Keunikan budaya yang mempesona. Menikmati sajian kuliner tradisional yang kaya akan rasa. Pesona Indonesia, setiap hari Selasa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Saja ingatlah sampahnya. Kalau kamu makan, ingat sampahnya. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Makasih Bang. Ya, makasih Bang. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa, dan kini kita akan melanjutkan segmen dialog membahas mengenai menyoroti masa kampanye Pilkada 2024. Pak Hendra, luar biasa sekali pembahasan kita ini, sangat kompleks dan juga sangat seru nih terkait dengan kampanye, karena hari ini tepat pada pembukaan masa kampanye 2024. Oke, kalau untuk selanjutnya nih Pak, gimana sih cara para calon pemimpin ini menanggapi isu-isu sensitif yang ada di masyarakat?
Yang paling penting para calon itu harus memberikan literasi pemilu kepada masyarakat. Iya, betul. Karena pilkada ini bukan hanya pertarungan atau sebuah kompetisi, tetapi pilkada ini bahagian dari literasi pemilu. Demokrasi, iya. Di mana literasi pemilu ini kita harus mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Meskipun secara konstitusi itu adalah salah satu fungsi dari partai politik, memberikan political education, di mana di satu sisi memang partai politik yang rata-rata hari ini adalah pengusung para calon gitu. Tetapi meskipun begitu, ini adalah tanggung jawab bagi para calon untuk memberikan literasi pemilu kepada masyarakat. Nah, seperti apa literasi pemilunya? Tentunya adalah memberikan nilai-nilai yang secara etika dan moralitas politik kepada masyarakat itu sendiri. Termasuk di masa kampanye ini tidak membagi-bagikan yang bersifat materi dengan berharap untuk mempengaruhi dari pemilih itu sendiri. Iya. Karena yang saya katakan politik uang itu adalah monster politik di pilkada itu, dan tentu akan merusak tatanan demokrasi khususnya di tingkat lokal, apalagi di tingkat lokal ini kan adalah fundamental dari demokrasi kita di Indonesia. Tapi untuk menjawab bagaimana kita membangun kepercayaan terhadap masyarakat, tentunya seperti yang Bapak singgung tadi terkait dengan akuntabilitas. Gimana sih Pak cara para calon pemimpin ini untuk membangun akuntabilitas tersebut terhadap masyarakat? Dan itu harus dimulai dari dirinya sendiri, di mana track record dari masing-masing calon itu memiliki basis-basis keteladanan. Misalnya seorang calon ketika mengkampanyekan ingin mewujudkan pemerintahan bersih. Apakah pernah dia terpidana korupsi misalnya? Itu yang paling penting. Artinya itu salah satu poin bahwa mengawali kampanye dengan baik itu kita harus melihat dulu track record dari masyarakat itu sendiri. Track record calon itu sendiri maksudnya. Supaya masyarakat itu memiliki suatu sugesti untuk meniru calonnya dalam berpolitik yang baik dan benar. Dan yang paling penting seorang kandidat itu juga tidak boleh menyebarkan fitnah, mengadu domba yang mengakibatkan polarisasi di masyarakat. Karena yang saya katakan tadi, pilkada ini harus memperkuat integrasi lokal. Yang pada akhirnya tadi adalah integrasi nasional sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sejauh ini kan mungkin terkait dengan kampanye itu masih mungkin nantinya bakalan ada kampanye hitam nih Pak. Semoga saja tidak ada. Ya. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Kampanye hitam kan sih sebenarnya yang dikenal sekarang sebagai black campaign, di mana ingin menjatuhkan calon lain atau ingin menjatuhkan tim sukses itu sendiri. Tapi dari segi kampanye hitam itu sebenarnya suatu kampanye yang tidak mendidik sebenarnya, yang pada akhirnya tadi literasi pemilu itu tidak berhasil karena yang paling penting sekarang adalah saling menguatkan antar calon. Saling mengisi antar calon. Dan kita secara manusiawi masing-masing calon ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, misalnya kalau di tingkat provinsi di Sumatera Selatan ini kan ada 3 pasangan calon. Tentu ada plus dan minusnya. Nah, tentu yang mana salah satunya kurang, disitulah harus saling menguatkan. Sehingga menghindari adanya kampanye hitam tadi. Justru kalau ada kekurangan ya saling mengisilah antar calon. Karena Sumatera Selatan ini kan adalah bagaimana membangun Sumatera Selatan ini di atas perbedaan itu menjadi kekuatan yang kokoh. Sehingga proses kampanye ini tidak boleh ada kampanye hitam itu tadi. Luar biasa, ini bisa jadi ilmu juga nih Pak, ketika kita melihat rekan kita memiliki kekurangan, bahkan kita akan mengisi kekurangan itu menjadi suatu hal yang menjadi ada di dalam diri kita tadi. Karena sejatinya kan ini termasuk juga kontestasi ya Pak ya. Kita juga berkompetisi di sini, maka dari itu salinglah berlomba tapi dengan cara yang sehat. Saling menguatkan tadi. Saling menguatkan. Oke, kalau untuk sejauh mana pihak paslon ini maupun tim ses yang akan mematuhi aturan dan larangan dalam berkampanye ini, kira-kira aturan mana sih Pak yang rawan dilanggar oleh para paslon dan juga tim ses ini?
Yang sangat rawan itu pada fase tahapan kampanye itu dari hari ini tanggal 25 September hingga tanggal 23 November itu. Dimana kan yang sangat rawan itu adalah pemasangan atribut kampanye ini. Karena kenapa? Bila mana melewati dari tanggal 23 November nanti itu kan ada penertiban dari aparat yang berwenang. Dan inilah yang harus dipatuhi. Terus yang kedua adalah dalam hal peserta kampanye itu tidak boleh membawa anak di bawah umur, termasuk melibatkan memobilisasi mobilisasi ASN juga tidak bisa. Kemudian kepala desa, apalagi kan kampanye kita ini kan ada di tingkat kabupaten kota. Tentu di tingkat kabupaten kota itu kan sangat dekat dengan kepentingan-kepentingan di tingkat desa juga. Maka ini sangat rentang juga untuk pelanggaran dengan melibatkan desa dan aparat desa itu sendiri. Dan saya pikir Bawaslu baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota akan secara profesional mengawasi seluruh tahapan ya, termasuk dari tahapan kampanye ini yang sangat rentang. Dan yang kita khawatirkan, Sally, narasi secara umumnya ini, semoga kampanye itu jangan sampai melahirkan konflik secara horizontal. Itu tadi yang paling penting, karena bila mana itu muncul, maka itu tadi filosofi dari literasi pemilu itu kan tidak berhasil. Tapi saya yakin di Sumatera Selatan ini dengan kebersamaan kita yang sangat kokoh, nilai-nilai budaya kita di Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam sangat luar biasa. Dan saya yakin Sumatera Selatan bisa menjadi barometer pilkada yang damai dan konstitusional. Gitu, baik. Karena juga sejatinya tidak hanya Bawaslu maupun juga KPU untuk mengawasi jalannya Pilkada 2024, bahkan kita semua juga turut untuk mengawasi jalannya Pilkada Damai 2024 ini. Oke, kalau untuk tantangan nih Pak, terkait dengan para calon pemimpin ini selama masa kampanye, kira-kira apa sih tantangan sebesar mereka? Ya, tantangannya sebenarnya adalah kepada pemahaman regulasi secara utuh tadi. Makanya dalam hal memahami regulasi, khususnya pada PKPU 13 tahun 2024 ini tentang kampanye itu harus dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang terbesar itu bagaimana mewujudkan materi kampanye, janji-janji kampanyenya ketika dia terpilih. Karena jangan sampai itu tidak diwujudkan. Dan saran saya kepada seluruh calon, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, jadikanlah materi kampanye itu yang berasal dari visi daerahnya. Di tingkat provinsi adalah visi provinsi Sumatera Selatan, di tingkat kabupaten kota adalah visi di kabupaten kota. Supaya kenapa? Kalau visi daerah yang menjadi visi kampanye, maka itu akan ada kesinambungan program-program pembangunan di daerah. Sehingga tidak terpotong ketika ada pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Kalau visi daerah yang digunakan untuk menjadi materi dari kampanye itu sendiri oleh masing-masing pasangan calon. Iya, jadi selaras gitu Pak, apa yang dibutuhkan oleh daerah itu, maka kita akan melanjutkan apa yang dibutuhkan itu. Oke, kalau untuk tahun ini Pak, mengingat kampanye sudah memasuki pada hari ini, apa sih menjadi tren kampanye di saat ini? Ya, tren dari kampanye saat sekarang ini kan masih banyak menggunakan dengan baliho dan alat-alat peraga. Kalau saya sih lebih banyak harus menggunakan kepada platform digitalisasi teknologi. Karena untuk efektifnya itu, dan itu saya kira sudah menjadi tren juga. Tetapi satu hal yang harus dicegah juga dan dihindari ke depan, jangan sampai dengan pemanfaatan platform digital ini justru menjadi sumber masalah secara hukum. Seperti melakukan fitnah, karena jelas kan sudah ada regulasi kita sekarang juga, Undang-Undang ITE, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu juga yang harus dipahami oleh masing-masing pasangan calon. Dan yang paling penting adalah tim pasangan calon. Karena yang paling banyak bergerak ini untuk melakukan kampanye itu adalah tim sukses dan tim kampanyenya. Karena kalau pasangan calon mungkin tidak bisa menjangkau secara keseluruhan, maka tim ini juga harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu, Sally. Tentunya digitalisasi ini juga sangat diminati oleh para Gen Z, Pak. Jadi kita bisa menarik partisipatif pemilu itu dari milenial maupun Gen Z yang menggunakan digitalisasi itu juga.
Dan memang bukan hanya persoalan gengsinya, Sally, dan itu sudah masuk kepada tahap kelima dari perkembangan sejarah kampanye di dunia itu. Kita sudah masuk kepada tahapan kelima, yaitu tahap pada digitalisasi yang dimulai dari politik kuno ketika era Yunani di Athena kan. Nah, sekarang kita berada pada tahap yang kelima, digitalisasi itu. Jadi mungkin saat ini yang melekat itu gengsi karena mereka yang memahami teknologi. Justru sebenarnya bukan hanya gengsi, seluruh masyarakat masyarakat pemilih kita tentunya ya juga memahami platform digital itu, karena itulah yang paling efektif. Yang hari ini dilakukan dalam proses kampanye, khususnya kampanye pilkada. Oke, luar biasa sekali Pak Hendra perbincangan kita hari ini melihat menyoroti masa kampanye pilkada 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Hendra sudah berbagi pengalaman maupun juga ilmu dalam program Sumsel Menyapa hari ini. Luar biasa sekali. Oke, dan saudara, mari kita ciptakan suasana pilkada 2024 yang aman dan damai, berlandaskan diskusi konstruktif serta saling menghormati pilihan di 27 November mendatang. Akhir kata, saya Sally Oliera Rambadanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.